Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150001. Hari ini saya akan membawakan materi moralitas dan etika bisnis. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampunya, Bapak Dr. Andus Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SE, MM. Nah, mari simak video saya ya teman-teman. Poin-poin yang akan saya bahas pada materi ini yaitu A. Pengertian moralitas. B. Hubungan moralitas dan etika bisnis. C. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. D. Moralitas dan keputusan bisnis. Dan E. Kasus dan solusi. Poin A. Pengertian moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan, membedakan yang baik dan apa yang buruk. Istilah moral berasal dari kata Latin mors atau moris, yang berisi adat istiadat, kebiasaan tata cara kehidupan seorang, yang bermoral tercermin dari perbuatan yang dilakukan, karena perbuatan adalah bagian dari tindakan moralitas seseorang. Moralitas dianggap sebagai salah satu alasan yang mendasari dan mendorong seseorang secara beretika. Moral bagian dari jiwa manusia yang tumbuh dan terdiam dalam diri secara kuat, karena setiap orang sudah pasti bermoral. Sehingga, budaya dan kebiasaan yang berlaku di setiap tempat bisa berbeda lagi dengan tempat yang lain. Atau lebih jauh kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang dinyatakan di tempat orang lain itu tidak boleh, namun di tempat lain itu dikatakan tidak menjadi masalah. Poin B. Hubungan moral dan etika bisnis. Situasi dan kondisi bisnis saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding dengan masa lalu. Urusan bisnis telah menimbulkan berbagai efek, baik positif dan negatif. Dari segi negatif telah melahirkan kasus baru dalam bidang kejahatan yaitu cybercrime. Cybercrime adalah salah satu kejahatan yang marak terjadi untuk saat ini dengan memanfaatkan dunia maya sebagai tempat untuk mengambil keuntungan. Dalam konsep moralitas dijelaskan secara umum bahwa seseorang dalam menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sering pekerjaan yang ditekuni memiliki peluang untuk melakukan kejahatan, dan kejahatan tersebut memiliki peluang untuk sulit diketahui oleh orang lain. Namun, moral bisa bertindak sebagai pengontrol, membuat seorang berpikir dua kali atau lebih untuk melakukannya. Sehingga, secara sederhana, kita bisa menyimpulkan jika kepemilikan moral merupakan modal bagi seseorang dalam mempengaruhi kehidupannya. Moral memiliki kaitan dengan agama. Dengan begitu, agama harus dipertahankan identitas kemurniannya, agar ia tidak tersentuh oleh berbagai gangguan. Pelanggaran etika sering terjadi di saat moral tidak lagi berfungsi secara utuh. Merosotnya moral terjadi di saat kebanggaan pada prinsip-prinsip moralitas terabaikan dan diabaikan oleh yang bersangkutan. Lahirnya berbagai keputusan dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika atau etik prinsipal. Terbentuknya di saat mereka yang membuat keputusan tersebut memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi. Artinya, pembentukan peraturan dengan mengedepankan prinsip moralitas sendiri. Setiap orang diyakini memiliki prinsip moral, dan itu tercermin dari hati nurani yang dimilikinya. Misalnya, tindakan ini dan itu dianggap tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau sebaliknya. Dengan kata lain, menegakkan dan menyuarakan moralitas setiap orang harus kembali dan masuk ke dalam diri sendiri. Salah satu persoalan yang akan timbul dari proses pemilahan tersebut pada saat kepemilikan moralitas sang pemilah rendah. Sehingga, salah satu cara untuk menghindari terjadi atau masuknya informasi yang tidak sesuai dengan konsep moralitas adalah melakukan pemilahan
dan penetapan siapa yang layak duduk sebagai pemimpin. Artinya, kredibilitas pemilah harus didasarkan pada kualitas moralitas yang tinggi. Dengan kepemilikan moralitas yang tinggi tersebutlah, nantinya hasil pemilihan akan memiliki nilai moralitas yang diinginkan. Pada perusahaan yang bergerak di bisnis infotainment, dianggap memiliki tingkat serius dalam mempengaruhi dan terbentuknya moralitas di masyarakat. Masyarakat saat ini, setiap informasi yang disajikan oleh media dengan konsep mengemari media infotainment bersifat menghibur, dan konsep memposisikan masyarakat sebagai pihak yang menikmati informasi dan turut membayar informasi tersebut dalam bentuk membeli produk seperti yang didengar dari infotainment tersebut. Contoh ini terlihat di saat media infotainment, baik media cetak atau elektronik, menjelaskan tentang kehidupan malam di kota besar yang penuh dengan kegelapan, seperti pub, diving, permainan judi, kawasan prostitusi, dan sebagainya. Masyarakat melihat informasi ini dari dua sisi. Ada yang melihatnya sebagai informasi semata, namun ada yang melihat ini lebih dari sekedar informasi saja. Bagi mereka yang melihat ini lebih dari sekedar informasi, berarti ia berkeinginan untuk mempraktikkan informasi tersebut dengan melakukan peninjauan langsung dan menikmati tempat-tempat yang disebutkan tersebut. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan oleh sebuah media infotainment harus dikemas dalam bentuk yang bersifat mengedepankan prinsip-prinsip moralitas yang berlaku di negara tersebut. Bagi negara, paham kapitalisme mungkin menganggap jika tempat-tempat yang disebutkan dan diinformasikan di infotainment tersebut diakui sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi sektor kiri. Sementara, di negara Indonesia, tempat seperti itu dianggap sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi sektor kiri. Bahkan, masyarakat menganggap itu sebagai salah satu tempat yang menyebabkan turunnya moralitas di masyarakat. Ini terlihat dari tingginya angka protes masyarakat terhadap tempat-tempat yang dianggap melanggar moralitas terjadi dalam jumlah yang tinggi. Sikap protes tersebut semakin terjadi pada saat menjelang hari-hari keagamaan seperti menjelang bulan Ramadan. Karena harus diakui jika moral dan etika telah bergeser dari koridornya, maka kondisi dan struktur masyarakat juga akan kehilangan arah, mengambang bagaikan pohon yang telah tercabut dari akarnya. Suatu masyarakat yang bermoralitas dan beretika tinggi akan mendukung pembentukan national building yang diharapkan. Poin C. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal biasa. Alam demokrasi telah dirasakan manfaatnya. Di satu sisi, masyarakat menganggap ini sebagai kemajuan. Namun, di sisi lain masyarakat menganggap ini sebagai demokrasi yang tidak terkontrol atau melewati batas-batas aturan. Perubahan hingga membentuknya dinamika kehidupan yang begitu dinamis pada saat ini tidak terlepas dari peran masuknya berbagai informasi dari luar. Aksi atau tindakan yang sifatnya memisahkan diri dari persoalan internasional dan mengambil sikap sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Semua ini awal dari percobaan untuk memisahkan diri atau delking. Atau aksi yang lebih keras dengan sikap yang jauh lebih radikal ini, seperti memisahkan diri dengan sistem dunia. Ini yang bisa disebut dengan radical delking. Kondisi ini juga terjadi pada dunia bisnis, bahwa setiap perusahaan yang memiliki produk dan berkeinginan untuk meraih untung yang semakin tinggi, harus siap menerima berbagai informasi. Pemilihan informasi berdasarkan porsinya masing-masing telah menempatkan informasi tersebut memiliki arti penting. Jika kemampuan yang memilah adalah rendah, maka informasi tersebut tidak akan mampu untuk dipilah secara baik. Poin D. Moralitas dan keputusan bisnis. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. Prinsip pada moralitas memiliki hubungan yang kuat. Keinginan untuk membantu orang lain dengan memberi pekerjaan yang layak telah menempatkan perasaan moral untuk bertanggung jawab terhadap sesama manusia, bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Kelayakan kehidupan akan diperoleh jika ia memperoleh penghasilan yang mencukupi, dan kecukupan penghasilan tersebut akan diperoleh jika ia mendapatkan. Ada banyak alasan mengapa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Salah satu alasan yang paling logis adalah sebuah perusahaan harus berterima kasih pada masyarakat sekeliling. Rasa ini dilakukan dalam bentuk yang nyata, yaitu pemberdayaan masyarakat sekeliling itu ikut untuk terlihat dalam pembangunan perusahaan. Pemberian bantuan seperti itu bertujuan untuk ikut memperlihatkan sisi moralitas perusahaan terhadap masyarakat sekeliling. Dalam konteks ilmu manajemen ini sering disebut dengan bagian sikap CSR atau Corporate Social Responsibility. Manajemen perusahaan sebagai pihak yang mengelola perusahaan harus memiliki tanggung jawab moralitas dalam menjalankan perusahaan. Karena jika moralitas diabaikan, banyak perusahaan yang akan meraih keuntungan. Namun, dampak kerusakan lingkungan akan semakin terasa. Setiap manajer di berbagai perusahaan berkeinginan untuk tampil sebagai seorang yang profesional. Artinya, menghasilkan pekerjaan dengan kualitas profesional. Seseorang tidak bisa dibuat profesional jika ia mengabaikan nilai-nilai moralitas dalam melaksanakan pekerjaan. Bukan berarti manajer yang profesional adalah semata-mata mampu memberi dan menaikkan profit bagi perusahaan. Bisnis memiliki ikatan yang sangat kuat dengan finansial, karena memang tujuan bisnis yang paling utama memperoleh keuntungan dalam bentuk finansial. Pelanggaran dalam nilai-nilai moralitas terjadi karena keinginan untuk meraih keuntungan lebih tinggi atau secara tidak wajar dan dalam waktu yang cepat. Untuk membuat moralitas tetap hidup dalam dunia bisnis, maka disahkannya beberapa aturan yang bahas tentang etika bisnis. Etika bisnis berisi pandangan-pandangan dalam napasnya mengandung muatan moralitas. Pelanggaran dari peraturan tersebut nantinya akan mendapatkan sanksi, dan salah satu tujuan sanksi ini agar para pembisnis menghargai posisi pekerjaannya sebagai sebuah profesi yang harus ditekuni dengan profesional dan mulia. Tidak bisa dipungkiri jika karakter dari para pebisnis memiliki peran tinggi dalam mendorong tinggi dan rendahnya moralitas seseorang. Jika melakukan bisnis yang curang dan itu dilakukan terus-menerus, maka ini bisa dilihat sebagai karakter negatif yang dimiliki orang tersebut. Namun, mereka yang selalu menghindari berbuat curang dan mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi dalam berbisnis dianggap sebagai karakter yang positif. Adapun pengertian karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempah serta membentuk sikap seorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Covey telah mengingatkan bahwa untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia itu: 1. Tubuh, 2. Intelektual, 3. Hati, dan 4. Jiwa atau roh. Keempat kompetensi tersebut harus dibangun dengan cara seimbang, karena jika tidak seimbang, memungkinkan pembangunan karakter yang diinginkan tidak akan tercapai seperti yang dicita-citakan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang memiliki keempat karakter tersebut secara seimbang. Pemimpin bisnis memiliki kedekatan kuat dengan Keputusan bisnis yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki keseimbangan keempat kompetensi tersebut secara utuh. Poin E. Kasus dan solusi. A. Kasus. Dilan dan Rangga adalah karyawan staf bagian akuntansi persediaan di PT Jaya Abadi yang merupakan perusahaan dagang yang menjual barang-barang elektronik. Dilan sudah bekerja di perusahaan tersebut cukup lama dan belum pernah mendapatkan promosi. Beberapa stafnya dulunya kerja dengannya sudah naik jabatan karena mendapat promosi. Untuk mencapai keinginannya, Dilan memanfaatkan kelalaian supervisi. Dilan membuka akses menuju laporan yang dibuat Rangga dengan mudah dan memanipulasi datanya sehingga dibuat seolah-olah Rangga banyak melakukan dalam mengerjakan laporan.
Setelah beberapa hari Dilan melakukan praktik tersebut, Rangga dipanggil dan diperingati karena dia sudah terlalu banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan lapor. B. Solusi. Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa keinginan Dilan untuk mendapatkan promosi di tempat kerjanya dianggap sebagai tindakan yang wajar. Namun, Dilan berusaha mendapatkan promosi dengan menjatuhkan rekan kerja. Hal ini tidak bisa dibenarkan secara moral. Akan lebih bermoral jika Dilan mendapatkan promosi dengan cara yang bersih. Dengan begitu, lingkungan kerja yang kompetitif dan sehat akan terbentuk dan Dilan bisa mendapatkan promosi tanpa harus merugikan orang lain. Baik, sekian saja video pembelajaran saya. Terima kasih.